Ya, aurat itu adalah segala sesuatu yang harus ditutupi atau dengan kata lain itu hilang perasaan. Ya, kemudian batas aurat bagi laki dan perempuan. Menurut Miranda, batas aurat laki-laki itu sampai di mana, Nak? Dari atas pusat sampai bawah. Dari atas pusat Sampai bawah lutut. dari pusat sampai ke lutut. Untuk batas perempuan itu aurat itu apa? Fitri? Yang boleh nampak itu Bu, telapak tangan sama muka. Seluruh anggota badan kecuali Telapak tangan muka dan telapak tangan. Itu aurat, batasan aurat untuk wanita. Kemarin kita sudah bahas tentang ayat Al-Quran yang menyatakan tentang aurat atau menyatakan dengan wajibnya kita memakai jilbab, termasuk dalam surah Al-Ahzab ayat 59. Mohon kamu perhatikan PPT yang ada di depan, kamu pahami, kamu lihat pembelajaran kita, kemudian tidak paham boleh kamu tanyakan kepada ibu. Silahkan kamu pahami terlebih dahulu. Materi kita hari ini sebagai terbelakang nanti ketika kamu nanti berdiskusi dengan kelompok kamu. Poin pentingnya nanti akan kamu pertanyakan di dalam diskusi. Sudah kamu lihat tadi, akan kasih penjelasan sedikit tentang kewajiban menutup aurat bagi seorang laki-laki, pusat sampai ke lutut. Untuk aurat perempuan, seluruh anggota badan kecuali muka dan telapak tangan. Apa kewajiban seorang muslim itu memakai aurat? Tadi sudah dijelaskan dalam hadis Al-Ainiyah menyatakan bahwasanya ketika lelaki itu sudah balik atau ketika perempuan itu sudah haid atau menstruasi, maka memakai hijab menutup aurat sudah wajib atasnya. Aurat disyariatkan untuk kepentingan manusia itu sendiri sebagai wujud kasih sayang dan perhatian terhadap kemaslahatan hambanya di muka bumi. Perhatikan, apabila ada seseorang yang tidak menutup aurat, tidak berbaju atau tidak berpakaian, maka dianggap orang itu sudah memiliki kelainan jiwa. Orang yang tidak menutup baju, tidak menutup seluruh anggota badannya, tidak berpakaian, termasuk dengan itu nyatakan dengan kelainan jiwa. Nah, kita perhatikan dalam Islam, mengapa tujuan Allah itu memerintahkan kita untuk menutup aurat? Sudah dilihat yang pertama ini, sopan santun dan ramah tamah ketika kita memakai. Kemudian yang kedua, jujur dan amanah. Perhatikan, mengapa dengan jujur dan amanah? Dengan amanah kita sama dengan memberikan kepercayaan terhadap diri kita sendiri, karena berbusana muslim menunjukkan rasa malu terhadap diri kita sendiri. Perhatikan. Busana muslim wajib terhadap kita semuanya, wajib menutup diri kita. Bagaimana cara berbusana dengan baik sudah kita bahas minggu lalu. Bagaimana
pakaian yang dipandang layak dipergunakan dalam Islam sudah kamu bahas dan kamu diskusikan bersama kelompokmu. Silakan. Umairah, silakan. Akhlak sama hijab itu sama. Akhlak sama hijab, samakah akhlak dengan hijab? Yang dimaksud dengan akhlak itu apa? Kita harus dudukkan permasalahan. Hijab itu adalah segala sesuatu yang ditutup. Yang tanya lagi? Ya, Miranda. Bu, kenapa kita harus menutup aurat, Bu? Mengapa kita harus menutup aurat? Ibu umpamakan seperti makanan dengan posisi cara masak yang sama, penyajian yang sama, tetapi ketika disajikan ada yang ditutup, ada yang terbuka. Jadi yang terbuka dengan yang tertutup sama-sama tadi terbuka dengan tertutup, pasti kita akan memilih yang tertutup. Kenapa kita memilih yang tertutup? Karena yang tertutup kita anggap lebih higienis, lebih mampu menimbulkan kebersihan sesuai seperti dalam syariat Islam. Dalam syariat Islam berpakaian satu longgar, tidak menampakkan lekuk tubuh. Wanita segala sesuatu yang ada pada dirinya itu menggoda. Segala sesuatu ada dirinya itu menggoda. Ya, jadi wajib kita tutup kecuali muka dan telapak tangan. Ya, tidak boleh kita nampakkan kecuali kepada muhrim kita. Kamu diskusikan dengan teman kelompokmu, ibu kasih waktu 15 menit untuk mendiskusikan. Dari diskusi itu nanti akan kamu paparkan ke depan setelah kamu lihat video yang sudah ibu tayangkan. Kamu pahami video yang ibu tayangkan, ya, kamu pahami dari video tersebut, kemudian nanti kamu perhatikan kira-kira apa yang menarik pembahasannya. Kemudian, silahkan kamu perhatikan video yang ibu tampilkan di depan ini. Perhatikan, kamu bedakan, kamu pahami mana menurut kamu pakaian yang layak sesuai dengan syariat Islam. Ini yang dinamakan dengan tabarruj. Pahami tabarruj, ya. Ya, yang pahami. Ini yang dimaksud dengan berpakaian tapi bertelanjang.
mendiskusikan apa yang kamu pahami, apa yang tadi kamu pahami tentang bertabaruj, apa yang kamu pahami tadi tentang bagaimana itu yang bernama berpakaian tadi telanjang, masih menunjukkan aurat, batas-batasan dari berpakaian seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Silakan diskusi bersama kelompokmu. Ibu akan tagih diskusi kamu dalam waktu 3 menit. Silakan berdiskusi, tuliskan pertanyaan kamu pahami, kemudian kamu tanyakan dengan teman pendiskusianmu. Silakan, ibu kasih waktu 15 menit. Diskusikan bersama, kita ambil kesimpulan agar hari ini apapun yang kita kerjakan selalu mendapat ridho dari Allah. Silakan diskusikan. Masa berpakaian sudah dijelaskan dalam Al-Quran, yang sudah kamu tampilkan dalam video, kamu sudah amati, kamu sudah lihat, dan kamu sudah dengarkan. Silahkan kamu ambil kesimpulannya, kamu pahami, kemudian akan kamu presentasikan ke depan. Silakan kelompok pertama untuk mempresentasikan di tempat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang cara menutup aurat sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama, longgar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari presentasi dari kelompok pertama sudah menjelaskan. Dalam berpakaian itu yang terpenting kita tidak bertabarut, artinya tabarus menampakkan aurat yang tidak wajib kita tampakkan. Untuk kelompok kedua silakan Anda untuk mempresentasikan. Kita silakan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil berpakaian sopan. Berpakaian sopan tapi masih memperlihatkan bentuk tubuh. Iya, jilbab di atas dada. Kemudian lanjutkan dari pembelajaran kita hari ini. Yang terpenting dalam pembelajaran kita hari ini yang kamu pahami, berpakaian itu bertujuan untuk apa? Ya, setelah kamu memahami perintah untuk berpakaian secara baik dan benar menurut Islam, kamu amalkan dalam kehidupan sehari-hari, kamu jalankan, kamu pahami, dan kita mengamalkan yang terbaik sesuai yang kita pahami. Karena apapun dia, hukum yang telah kita pahami tidak kita laksanakan akan mendapatkan dosa besar untuk itu. Pahami bagaimana cara bertujuan dengan baik dalam berpakaian, kemudian batas-batas aurat yang bagaimana, pakaian yang bagaimana yang layak dipakai dalam Islam, kemudian baju yang dipakai atau jilbab yang dipakai agar kita terhindar dari godaan mata setan atau mata-mata lelaki jahat yang ingin menggoda. Ya, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Pahamkah pelajaran kita hari ini? Pahamkah pelajaran kita hari ini? Paham. Alhamdulillah. Yang kamu pahami, kamu jalankan dan kamu amalkan. Ya, mari kita tutup belajar kita dengan lepas. Alhamdulillah. Untuk materi depan akan kita sambung pembelajaran kita dengan tema yang berbeda. Tugas kamu di rumah, kamu nanti membuat suatu resume bagaimana cara berpakaian yang baik menurut Islam yang sesuai dengan surat Al-Ahzab ayat 59. Paham tugas kamu minggu depan? Baiklah, sampai di sini belajar kita. Kita kembali ke ruangan kita masing-masing. Ibu tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.